sesuatu yang harus kita Soekarno, dulu saya akan buat. Ya tergantung daripada saya dikasih hidup oleh Tuhan ini bagi berbangga karena teman-teman wartawan di berbagai mana dimanapun berada hari ini berkumpul bahwa dia tahu bahwa yang ulang tahun itu tidak hanya sekedar presiden pertama Republik Indonesia, tidak sekedar dia sebagai presiden dan proklamator maupun penggali Pancasila. Tidak hanya sekedar dia sebagai si penyambung lidah rakyat Indonesia. Tidak hanya sekedar dia sebagai Bayangkara Agung Bung Karno. Tidak hanya sekedar dia sebagai Sosiawan Agung Bung Karno. Dia adalah sebagai restu pangestu dari seorang anak putra sang fajar, terlahir dari seorang vaginanya darah Bali maupun berdarah Jawa juga. Berdarah Indonesia yang namanya Insinyur Soekarno. Maka dari itu hari ini saya berbangga karena tahun 1947 tonggak yang begitu luar biasa di dalam pena emasnya seorang Bung Karno sebagai pernah juga menjadi wartawan pemandangan, Red Bell Jawa Sentota dan seterusnya di hari ini beliau itu ulang tahun. Maka dari itu insan pers dimanapun berada yang hari ini hadir, saya merasa bangga di hari ini kumpul bersama untuk merayakan kakeknya seorang wartawan yang namanya Insinyur Soekarno. Kalau di Bali lebih dikenal dengan tukakyangnya seorang wartawan yang namanya Insinyur Soekarno. Maka dari itu hari ini, ya saya menyaksikan sebuah hal-hal yang bersejarah. Maka dari itu wartawan menyuguhkan sesuatu yang namanya tumpengan. Mari kita potong tumpeng itu bersama bahwa Bung Karno terlahir dan bergerak sebagai seorang pemimpin besar revolusi lewat jalan langkahnya. Selain beliau adalah seorang pendiri daripada partai politik, dia juga menjalankan kualitasnya sebagai seorang jurnalistik, sebagai seorang pers, sebagai seorang wartawan. Dikenanglah di tahun 47 seluruh wartawan memberikan kehormatannya yang namanya wartawan agung Bung Karno, seperti relief yang ada di belakang ini, seperti foto bersama di Istana Cipanas dan seterusnya. Upgrading wartawan ini kita buktikan bahwa hari ini wartawan mempunyai kualitas, bahwa hari ini disaksikan oleh lahirnya Soekarno, lahirnya seorang putra sang fajar. Wartawan itu mempunyai kualitas. Itu kata Soekarno, bukan katanya Gus Marhen. Oke, hari ini mari kita bersama-sama, siapa yang kira-kira paling senior di antara semua wartawan ini, potong tumpengnya. Karena Andalah yang menggelar acara ini, potong tumpengnya. Bahwa hari ini kita berkumpul, apa yang terjadi di situasi dan kondisi bangsa hari ini, semoga bisa kita keluar daripada krisis kondisi ini. Terima kasih. Om Santi Om. Pesan ini semua wartawan. Semua wartawan yang mempunyai pesan, karena yang sekarang ini lahirnya seorang putra sang fajar tahun 1901 pada tanggal 06 bulan Juni, ya. Filosofi hidupnya dia adalah orang yang memang betul-betul berdedikasi sebagai seorang jurnalistik. Satu, dia sebagai wartawan pemandangan. Dua, dia sebagai Red Bell-nya Jawa Sentota. Sentota. Ya, Sentota. Tulisannya entah bahasanya Sentosa dan lain sebagainya, pokoknya referensinya adalah Sentota. SETOTO. Sentota. Sentota kesejahteraan. Nggak ngerti saya. Pokoknya begitu tema judul korannya. Salah satunya seperti contohnya Jawa Pos, Bali Pos, Pos Bali, apalah namanya itu dan seterusnya. Jadi Haji mau mengatakan wartawan harus bersatu gitu? Kalau saya tidak di sana urusan saya. Bahwa hari ini tanggal 1 Juni momen wartawan eling kepada kawitannya, kepada tukakyangnya wartawan. Bung Karno sendiri. Iya. Yang ngomong itu bukan Gus Marhen, yang ngomong itu bukan si A, si B, si C, si Dak, si Kelor. Yang ngomong itu adalah seluruh komponen pers tahun 1947. Bahwa Bung Karno diberikan gelar kehormatan sebagai wartawan agung. Ngono kasare ngono. Oke, kita di atas.
paham tentang Pancasila. Itu. Ya kalau memang dia paham, pertanyaan Anda langsung saya jawab jalan. Padahal pemerintah sendiri punya BPIP. Lah, itu kan BPIP itu kan sekedar hanya lembaga. Tapi sampai sejauh mana implementasinya kalau saya ini sebagai seorang rakyat Indonesia, baik pribadi dan secara kelembagaan, saya tidak selesai hanya membangun Museum Agung Bung Karno sebagai filosofi ground setelahnya dari dia lahir sampai dia wafat. Saya juga napak tilasnya itu saya jalankan baik momen sejarah 17 Agustus 1945 dan termasuk baik momen sejarah tahun 1945 tanggal 1 Juni lahirnya Pancasila. Apa yang terjadi di negara Indonesia saat ini dan apa solusi dari Gus Mohaimin? Menurut pandangan saya gotong royong ini dibumikan, selesai dari publik. Selesai dari publik. Jangan sampai hanya ngomong teori tetapi prakteknya gotong royong lip service. Tidak selesai republik ini. Pesan di balik pandemi dari Gus Mohaimin. Ya udah, pokoknya kedepankan bumikan gotong royong, clear. Urusan lahir hidup mati itu sudah ada di dalam sastra, entah itu agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, termasuk khususnya kita agama Hindu, kita sudah mempunyai filosofi Bhagavad Gita. Lahir hidup mati, suka duka ada pati. Berarti masuk ke sila 5 aja, keadilan sosial nih. Nah, kalau persoalan keadilan sosial, kalau sudah sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat konsekuen dijalankan, itu tidak perlu diucapkan, itu sudah jalan dengan sendirinya. Implementasinya. Iya, artinya kalau sila satu, sila kedua, sila ketiga, sila keempat secara konsekuen dijalankan, tidak perlu implementasi. Itu sudah jalan on the right man, on the right place, on the right time, kan gitu.